Oh iya, iya, siap. Pak Zhao, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Iko. Pak, saya pengen tanya perkembangan karena ada rencana Presiden akan meresmikan Koperasi Desa Merah Putih, pengoperasiannya. Betul. Ada yang bilang 30.000, tapi ada yang bilang 1.000. Nah sebenarnya Bapak sebagai Dirut Agrinas bisa dijelaskan 30.000 atau 1.000 yang nanti akan diresmikan? Baik, kami sedang membangun per hari ini kurang lebih 37.000 koperasi yang sedang dibangun dan 8.716 ya yang sudah jadi 100%. Kita mau coba mulai running setelah kita kemarin sudah running 41 itu di Lamongan dan di Nganjuk. Sekarang kita lanjutkan dengan 1061 gerai yang akan siap dibuka. Yang tanggal Per 18? Tanggal 16 Mei nanti. 16 Mei. Jadi per 16 Mei, bisa diulangi Pak, per 16 Mei? Per 16 Mei kita akan buka 1061 titik yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu yang akan diresmikan? Itu yang akan diresmikan besok oleh Presiden, betul. Dalam arti diresmikan tuh kesiapannya seperti apa Pak? Apa aja? Jadi dalam arti diresmikan itu bahwa gerai-gerai tersebut beroperasional. Beroperasional itu semua fasilitas sarana prasarananya sudah disiapkan, juga dengan semua barang-barang subsidi milik negara yang nanti Koperasi Merah Putih itu menjadi rumah bagi barang-barang subsidi bagi rakyat. Sehingga nanti di dalam Koperasi Merah Putih ini selain daripada produk-produk dari perusahaan dari retail biasa, kita juga memastikan bahwa koperasi itu menjadi rumah bagi barang-barang subsidi negara, sehingga rakyat sebagai penerima manfaat akan mendapatkan hak-haknya dan tepat pada sasarannya. Jadi banyak pilihan ya Pak ya? Barang-barang yang dijual itu bukan cuma barang-barang yang biasa, barang tapi subsidi, tapi tadi. juga barang-barang dari retail pada umumnya gitu. Orang-orangnya siapa Pak yang akan melayani itu? Ya, kami jadi untuk mengawaki ini satu koperasi itu kita menyiapkan 17 orang. 17 orang. Nah, 17 orang itu terdiri dari 2 kepala toko, 2 kasir, 2 simpang pinjam counter, penjaga counternya, dan pramuniaga, supir, sampai dengan security. Jadi kita kurang lebih itu akan merekrut 17 orang dikali 1061, atau kita akan merekrut 18.037 orang dalam waktu 1 minggu ke depan. Karena hari ini tanggal 11, berarti sekitar 6 hari lagi kita sudah akan mengoperasikan dengan merekrut sebanyak itu. Ditempatkan seluruh desa, dan yang berhak untuk bekerja di situ harus orang dari desa itu. Tidak bisa orang dari desa lain bekerja di desa sebelahnya. Karena ini koperasi milik mereka, yang Agrinas hanya sebagai pengelola, dan mereka sebagai pemilik, dan mereka sebagai pengawas, dan mereka sebagai penentu arah daripada koperasi itu. Kami selain memastikan bahwa sistem digital yang kami lakukan, yang kami kelola, itu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka. Oke. Pak, tapi ada kebingungan nih di masyarakat. Kemarin kan ada proses rekrutmen calon manajer dan lain-lain, itu seperti apa Pak? Betul, jadi calon manajer itu adalah manajer-manajer yang disiapkan oleh pemerintah yang direkrut dengan suatu standar yang cukup tinggi dan memilih anak-anak yang terbaik. Diharapkan mereka nanti akan dilatih dengan pertama dengan dasar-dasar kemiliteran untuk membangun nasionalismenya, yang kemudian mereka akan dilatih, dan Agrinas juga mungkin akan dilibatkan untuk menjelaskan mengenai SOP bagaimana
menjalankan sebuah koperasi, dan dengan begitu mereka akan memahami terkait dengan bagaimana koperasi itu sendiri dan ekonomi kerakyatan, sehingga diharapkan manajer-manajer ini kita akan menciptakan manajer-manajer handal yang memiliki pemahaman terkait koperasi dan nilai-nilai kerakyatan, atau bagaimana membangun ekonomi dari desa, bagaimana memahami kondisi desa, sehingga pembangunan ke depannya itu memang sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden, bersumber dari desa untuk Indonesia. Artinya nanti yang manajer-manajer yang akan direkrut ini juga nanti akan di bawah Agrinas atau di bawah? Seperti yang kami ketahui sampai hari ini, bahwa nanti mereka akan menjadi pegawai Agrinas. Untuk pembiayaannya persisnya kami juga masih simpan siur, seperti mungkin Mas dengar di media atau saya juga baca di media bahwa nanti, dan harapan kami juga kalau bisa memang dibayar dari APBN, sehingga ini benar-benar bisa membantu meringankan operasional koperasi tersebut, sehingga koperasi ini bisa beri manfaat yang besar bagi masyarakat desa gitu. Pak, itu kan rekrutmennya hampir 30.000 Pak manajernya. Betul. Itu nanti akan ditempatkan gimana prosesnya? Jadi di kapan waktunya, timeline-nya? Timeline-nya itu kita rencanakan sampai bulan akhir Juli nanti, itu semua koperasi sudah dibuka. Jadi kami berharap pada saat pembukaan nanti sudah ada manajer-manajer ini yang bisa membantu kami untuk mengawaki setiap koperasi yang akan kita buka gitu. Akhir Juli Ini. 70.000 atau 30.000 koperasi bisa Indonesia. berkembang sampai 35.000 ya. Potensinya cukup besar gitu. Pak, ini banyak untuk menjawab pertanyaan publik. Bagaimana pengelolaan keuangan nanti yang akan dilakukan? Baik, ini sangat menarik karena begini, kita nanti akan melakukan pengelolaan secara digital, terbuka, transparan. Jadi setiap transaksi itu harusnya, harapan saya, setiap transaksi yang kami lakukan nantinya bisa dilihat langsung oleh Kementerian Keuangan, bisa dilihat langsung oleh Kementerian Koperasi, bisa langsung dilihat oleh Kementerian Desa, bisa dilihat langsung oleh BPS, sehingga one single account untuk bisa memonitor semua transaksi barang yang berputar di desa dari Sabang sampai ke Merauke, sehingga kita bisa mengontrol inflasi kita dengan single data dan single sistem. Jadi dijamin terbuka, transparan gitu. Harus, karena tidak mungkin bisa berjalan koperasi ini apabila tidak ada transparansi, dan ini kan kegiatan kolektif dari masyarakat, di mana dia sebagai pemiliknya, dia juga sebagai konsumennya, dan mereka lah yang akan menentukan keberhasilan koperasi ini. Kami ini hanya mengawakinya atau menjadi pekerja untuk memastikan bahwa koperasi ini bisa berjalan dan sistem yang sedang kita bangun ini bisa berjalan. 2 pertanyaan terakhir, Pak. Waktu di wawancara pertama sama Bapak yang kemarin bilang bahwa Agrinas itu hanya 2 tahun. Betul. Membantu pengolahan dan segala macam. Nanti prosesnya seperti apa, Pak, setelah 2 tahun? Iya, selama 2 tahun itu kita akan mengawaki, kita akan mendampingin, kita mencoba membangun sistem supply dari supply baik itu dari produsen-produsen maupun supply dari UMKM yang bisa kita switch dan kita bisa membawa mereka menuju ke pasar. Karena nanti di Agrinas dari dalam sistem itu kita ada marketplace dan e-commerce. Sehingga kita menghubungkan masyarakat desa dengan kota dan kota dengan masyarakat desa gitu. Sehingga terjadi fair price. Tujuan daripada koperasi ini adalah mewujudkan fair price bagi seluruh warga Indonesia, baik itu produsen maupun konsumen. Tapi ini Pak, ada kekhawatiran bahwa Agrinas nanti akan mengelola 2 tahun tadi itu akan menggeser prinsip koperasi dari bottom up menjadi top down. Gimana Bapak jawaban penjelasannya? Betul, saya setuju bahwa koperasi itu kalau kita lihat dari sejarah koperasi, kalau kita daripada awal pendirian koperasi, memang koperasi tradisional itu bottom up. Ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa koperasi modern ini, apalagi koperasi Desa Merah Putih adalah suatu intervensi negara untuk memastikan bahwa kita mengembalikan kedaulatan pasar kepada kedaulatan rakyat, di mana negara menginvestasi sebuah industri koperasi yang mana sahamnya akan diberikan kepada semua warga negara
termasuk kita yang hari ini nonton acara ini atau kita yang sedang bicara di sini, memiliki hak yang sama. Prinsip inti daripada koperasi yang tidak boleh dihilangkan adalah one man one vote. Nah, itu akan kita pegang teguh dan kita pastikan bahwa arah koperasi itu akan ditentukan oleh masyarakat desa itu, bukan oleh Agrinas, bukan oleh Menteri Koperasi, atau bukan oleh siapapun, tetapi yang menentukan arah daripada koperasi itu adalah masyarakat sebagai pemilik koperasi tersebut, dan kita sebagai operator dan regulator akan mengawal, memastikan bahwa koperasi ini berjalan dengan baik dan benar. Seberapa optimis Bapak sebagai Dewan Dinas? Saya sangat optimis karena kita tidak menentukan. Yang menentukan itu adalah mereka sendiri. Masyarakat desa itu yang akan menentukan, karena ini adalah kegiatan partisipasi kolektif masyarakat desa untuk terlibat aktif di mana dia sebagai pemilik dan dia juga sebagai konsumen. Dan keuntungannya 97% dikembalikan kepada mereka. Sehingga saya rasa secara logik umum mereka pasti akan menjadi loyal customer daripada koperasi tersebut, sehingga keuntungannya akan dikembalikan kepada mereka. Itu prinsip koperasi. Itu prinsip koperasinya di situ, betul. Oke. Ya. Pak, lupa. Yang kendaraan-kendaraan itu semua udah terdistribusi ke desa. Nah, kendaraan-kendaraan ini juga ini adalah satu hal yang menarik karena Agrinas membuat kerjasama dengan PT Pos, sehingga semua kendaraan ini ketika dia mengantar barang dari desa ke kota, dia pulang dia bisa mengangkut barang-barang pos untuk diantar ke desa-desa. Dan setiap koperasi nanti akan menjadi last mile daripada PT Pos. Dan semua karyawan di koperasi nanti juga akan menjadi bagian daripada PT Pos untuk menghantar barang-barang PT Pos ke daerah di mana dia tinggal, dan dia akan mendapatkan fee tambahan daripada kegiatan operasional distribusi barang-barang dari PT Pos. Dan dengan begitu negara kembali menguasai jalur distribusi atau logistik. Sehingga kita pastikan dengan kita mengendalikan logistik, harga barang maupun biaya untuk distribusi itu menjadi terkendali dan inflasi pun bisa dibawa kendali pemerintah ke depannya.